Disinilah aku merasa ada yang aneh. Coba kamu lihat ini. Setiap akhir bulan akan muncul pemasukan seperti ini, dan tidak ada tanda apapun terhadap pemasukan ini. Orang yang memeriksa buku akuntansi bahkan saat tengah malam begini, seharusnya tidak akan muncul kelalaian seperti ini. Kecuali pemasukan ini mencurigakan. Kalian harus mencariku bahkan untuk hal kecil sepele begini, mengganggu sekali. Semuanya gara-gara anak durhaka ini. Aku sudah menghitung sampai di mana ya tadi? 3.421 batu hero berkualitas rendah. Dasar wanita ini menghabiskan begitu banyak uang lagi. Long Mosen, apa menurutmu perilakumu itu cocok untuk dilakukan saat ini? Sangat cocok dong. Bagus sekali ya. Mari kita lihat apakah kamu masih berani untuk tidak melepaskannya. Long Mosen, memperlakukan orang lain sebagaimana kamu ingin diperlakukan. Kamu? Sudahlah. Awas saja kamu nanti. 123 batu roh berkualitas rendah. Ada apa? Lihat ke sana. Pembelian kebutuhan rumah tangga menghabiskan. Sepertinya ada sebuah buku lagi. Pria ini tidak terlihat seperti orang yang rajin belajar. Dia tidak perlu sampai menyembunyikan buku di ruang akuntansi ini. Ruang akuntansi? Jangan-jangan itu adalah sebuah buku akuntansi? Aku ingin melihat benda apa itu. Apa kamu punya cara untuk mengalihkan perhatiannya? Aku punya cara. Tapi kenapa? Seperti dugaanku. Memang dengan seperti ini, rasanya terasa paling enak. Long Mosen, ada hal lebih penting yang harus kita lakukan. Long Mosen, awas saja saat pulang nanti. Dasar, dia selalu melecehkanku ketika ada kesempatan. Sungguh keterlaluan. Pengeluaran bulan ini jauh lebih banyak dari bulan lalu, tapi setelah itu akan ada 10.000 batu roh. Apa itu? Ada penyusup? Penjaga, ada penyusup. Cepat, dia berlari ke arah sana. Cepat kejar dia. Akhirnya sudah tenang. Sepertinya orang itu sudah teralihkan oleh Long Mosen ke depan sana. Ternyata benar ini adalah buku akuntansi. Tetapi mengapa buku akuntansi ini harus disembunyikan di sini? Kenapa? Kecanduan jadi pencuri belum sembuh. Kamu masih mau mencuri barang di kamarku? Tidak juga. Aku mau lihat. Selama aku sendirian memikat musuh pergi, kamu malah pulang dan tidur dengan tenang. Sebenarnya siapa yang tidak berperasaan? Dengan keahlian kaisar muda istana Qinglong sepertimu, menyingkirkan beberapa pelayan hanyalah masalah sepele. Apa masih perlu aku menunggumu? Memang mudah menyingkirkan beberapa pelayan, tapi yang sulit adalah menarik perhatian mereka tanpa dikejar oleh mereka.
Karena kamu tidak menungguku, bukankah kamu harus menembusnya untuk suamimu? Menembus kepalamu? Aku belum memperhitungkan. Kamu menciumku diam-diam sebelumnya. Aku rasa penyakit mesummu itu harus disembuhkan. Hah? Tidak perlu. Apa kamu sudah dapat barangnya? Apa yang tertulis di sana? Benda yang sangat menarik. Kamu akan tahu besok. Tapi sebelum itu, kamu perlu membantuku. Menarik? Dicuri? Apa kalian tidak tahu barang sepenting itu harus disembunyikan dengan baik? Jika reputasiku hancur, kalian jangan harap bisa hidup. Nona, gawat Nona. Kenapa panik? Bukankah aku bilang jangan ganggu aku? Banyak penduduk desa berkumpul di depan gerbang dan berkata kalau Nona melindungi para penjahat yang merajalela di desa. Mereka ingin mengusir Nona dari perguruan Dewa Cahaya. Apa? Yunwan tidak layak menjadi dewi berikutnya. Dia yang memanfaatkan dan melindungi keluarga Wang dan merugikan satu pihak. Jika dia yang mengurus ibu kota suci, apa kita masih bisa menjalankan kehidupan dengan baik? Usir Yuan dari perguruan Dewa Cahaya. Kalian tidak boleh masuk. Atas dasar apa? Kami mau menemui ketua lama. Keluarga Wang jahat. Yunwan melindunginya. Kami tidak bisa mencari nafkah lagi. Jika Yunwan tidak diusir, hukum alam tidak akan mentolerirnya. Semuanya tenang. Tenanglah. Usir Yuan dari perguruan Dewa Cahaya. Senior, jika dibiarkan para rakyat akan menerobos masuk, sekarang harus bagaimana? Sekelompok orang menyusahkan. Beritahu semua junior pakai kekerasan saat diperlukan. Tapi ketua berinstruksi bahwa tidak boleh melukai rakyat. Bodoh. Sekarang sudah seperti apa? Apa harus menunggu para rakyat untuk menerobos masuk dan merusak sekte baru dijalankan? Baik, aku akan melakukannya. Untung saja Master Pil sedang berlatih alkimia di ruang pil. Jaraknya jauh dan tidak mendengar keributan di gerbang. Bibi Kyubai juga tidak mengurus urusan dunia. Kalau tidak, masalah ini akan sulit dibereskan. Kakakku, Wan apa yang sebenarnya terjadi? Aku sangat takut. Jangan khawatir, ada aku di sini. Aku tidak akan membiarkanmu dalam bahaya. Ya, aku percaya padamu. Percaya kepalamu, bencana besar segera terjadi. Saat semua kejahatan terbongkar, aku akan melempar semua kesalahannya kepadamu. Jadilah kambing hitam dengan patuh. Biarkan kami masuk. Kami mau mencari ketua untuk menjelaskan situasinya. Lancang. Senior memberi perintah, jika ada rakyat yang membuat onar dan membahayakan sekte, mereka akan dibunuh di tempat. Para rakyat menyusahkan, matilah. Perguruan Dewa Cahaya mengarahkan pisau tukang daging ke rakyat yang tidak bersenjata. Apa bedanya kalian dengan penjahat gunung? Beraninya kamu. Apa nilai keberadaan sekte jahat seperti ini di dunia? Apa yang terjadi? Semua orang yang ada di dalam, keluarlah. Ayo maju bersama dan taklukkan dia. Kalian bunuh orang-orang membuat onar itu. Jangan biarkan satu pun lolos. Dan juga hentikan eksekusinya. Master Pil, tolong aku. Nona ini siapa? Kenapa menerobos masuk ke perguruan Dewa Cahaya?
Kenapa? Master Pil bisa lihat rakyat-rakyat ini? Mereka hanya ingin meminta penjelasan, tapi malah diperlakukan seperti ini oleh murid-muridmu. Jika hari ini aku tidak bertindak, mereka semua sudah akan terbunuh. Lancang. Ketua sudah memberi perintah untuk tidak melukai rakyat jelata. Apa kalian tidak mengerti hal itu? Hari ini siapapun yang terlibat, entah apapun alasannya, semua kekuatan spiritual akan dihapus dan diusir dari perguruan. Tuan Master Pil, bukan kami yang melanggar aturan ketua, tapi pamanmu. Paman jangan marah, aku yang memberi perintah itu. Wen Hao, kenapa kamu? Ada yang paman tidak tahu, mereka bukan rakyat, melainkan sekelompok preman yang serakah. Perguruan Dewa Cahaya membutuhkan sejumlah besar bahan obat karena proses alkimia sepanjang tahun. Maka itu aku mempercayakan keluarga Wang di ibu kota suci untuk membeli bahan obat atas nama perguruan kita. Keluarga Wang? Apakah Wan Er? Benar. Paman juga tahu keluarga Wang sangat setia dan jujur. Harga yang mereka berikan juga masuk akal. Mereka tidak ingin. Mereka sangat serakah dan mengajukan harga setinggi langit, bahkan membuat onar di kuil. Omong kosong, sejak kapan keluarga Wang pernah mengumpulkan bahan obat? Semua bahan obat itu dirampok. Rakyat ibu kota suci bergantung pada bahan obat untuk mencari nafkah. Ini bukan pertama kali sejak keluarga Wang mendominasi pasar. Dan juga Yuan Er itu dialah yang melindungi keluarga Wang. Usir keluarga Wang dari ibu kota suci. Kalian tidak boleh masuk. Singkirkan Yun Wan Er.